Nah, di sini kita sudah berhasil memfollow seorang master ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara copy master trader di broker VT Market ya guys ya. Nah, jadi ini video lanjutan ya dari video sebelumnya, di mana kita di video sebelumnya udah bahas ya, sempat membahas review copy trading VT Market ini ya, kita udah jelaskan semua fitur-fiturnya. Nah, kali ini kita lebih fokus ke bagaimana sih ya cara kita bisa mengcopy salah satu master yang ada di broker VT Market ini. Nah, untuk step pertama silahkan teman-teman login dulu ke akun VT Market sekalian ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di VT Market, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar akun di VT Market itu ada di deskripsi video di bawah ini. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya akunnya ya, silahkan teman-teman bisa langsung login ya. Nanti tampilannya itu bakal seperti ini, dan kemudian kalian bisa klik di bagian menu profile ya, yang ada di samping menu web trader itu kan ada menu profile tuh. Nah, kalian tinggal klik aja. Nah, kemudian nanti bakal muncul menu seperti ini ya, dan kita tinggal klik aja di bagian menu copy tradingnya ya. Nah, maka nanti di sini itu ada 3 menu ya, ada Discover, Copier, dan Signal Provider. Nah, kita pilihnya itu yang Copier, oke? Karena kita ingin mengcopy salah satu master. Oke, kita klik aja Copier. Nah, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. You don't have a copy trading account. Ya, jadi di sini kalau misalnya teman-teman belum punya akun copy trading ya, kalian harus membuka akun copy trading terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita bisa langsung klik aja open copy account. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Di sini kita tinggal pilih aja ya, choose a trading platform ya, guys ya. Nah, kita pilih aja popular copy trading ya. Kemudian untuk choose an account type-nya teman-teman tinggal tentukan aja ya, mau pakai akun copy tradingnya itu akun standar ataupun akun standar yang swipe free ya, akun send atau akun send yang swipe free. Ya, di sini kita pilih, kalau saya ya, saya pilihnya itu akun send aja ya, akun send yang swipe free. Nah, setelah itu kita tinggal pilih akun currency-nya ya. Akun currency-nya di sini kalau kita pakai akun send ya berarti cuman menggunakan send aja ya guys ya. Nah, selanjutnya kita di sini suruh membuat password ya, password untuk akunnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman buat dulu passwordnya. Oke, saya buat terlebih dahulu ya. Nah, kalau udah kita buat ya, kita bisa langsung klik aja by ticking this box ya, you hereby agree to the following. Nah, kalau udah kita klik submit. Nah, maka your request for an additional account is successful. Nah, kita tinggal klik aja ya, view my account. Nah, maka kita bakal langsung diarahkan ke halaman account kita ya, di mana tadi saya punya 3 akun ya guys ya. Ada akun Send ECN, ada akun ECN Swipe Free ya, ada akun standar, dan di sini ada akun baru yang kita tambahkan tadi ya, yaitu akun copy trading ya guys ya. Nah, jadi kalau udah kita buat akunnya, kita bisa klik lagi ya kembali di menu profile yang ada di pojok kiri atas tadi ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik lagi copy trading, lalu kita klik copier. Nah, oke, maka di sini kita sudah memiliki ya akun copier kita ya, ataupun akun copy trading kita. Nah, selanjutnya ya kita tinggal mencari aja master mana yang ingin kita copy ya. Jadi kita klik aja discover strategies. Nah, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Di sini itu teman-teman bisa langsung cari aja ya master-master mana yang ingin kalian copy ya. Di sini itu ada yang berdasarkan high annual return ya, ada juga yang berdasarkan low risk and stable return ya. Kalau ini itu yang returnnya itu gede-gede ya guys ya, yang paling atas. Nah, kemudian kalau yang bawah ini yang lebih low risk dan lebih stabil ya. Kemudian ada yang high win rate ya, yang win rate-nya itu cukup bagus ya guys ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih ya, atau kita bisa gunakan fitur rank list ya. Fitur rank list ini untuk menampilkan daftar trader ya berdasarkan peringkat tertentu ya. Misalnya di sini berdasarkan ratingnya ya, ataupun berdasarkan returnnya ya, kemudian berdasarkan jumlah copiernya ya, ataupun berdasarkan win rate-nya, ataupun berdasarkan risk band-nya ya. Nah,
kalau kita pilih rating ya, ini diurutkan ya, itu skor keseluruhan trader berdasarkan berbagai faktor ya. Bisa jadi profitabilitasnya ya, konsistennya ya, resikonya, drawdown-nya, lama tradingnya. Nah, jadi dari beberapa faktor tersebut ya, itu dikumpulkan ya, lalu nanti dirata-ratakan. Nah, kira-kira dari semua trader itu mana yang ratingnya paling bagus. Nah, di sini muncullah nih si paling bagus itu adalah si XZCXCXZCX ini ya. Ini menurut si VT Marketnya ya. Nomor 2-nya itu ada si Izen ya. Nomor 3-nya itu si Patagonia CFD Hub. Nah, itu berdasarkan rating. Nah, kalau misalnya berdasarkan return ya, sesuai dengan namanya ya, berarti di ranking berdasarkan total keuntungan yang dihasilkan oleh si masternya ini ya, semenjak strateginya dibuat. Ya, contoh nih ya, yang paling atas, kalau kita klik berdasarkan return, maka yang muncul paling atas adalah si Adil 8888077, di mana dia udah memberikan return itu sekitar 18.000% guys ya. Jadi udah sangat tinggi nih ya return yang udah dia dapatkan. Nah, kemudian kalau berdasarkan copiers ya, berarti sesuai dengan namanya ya, jumlah orang yang mengikuti strategi dia. Nah, yang paling banyak adalah si Profit Master, di mana dia itu sudah di-follow 3.454 orang ya. Jadi jumlah followernya ini benar-benar cukup tinggi guys ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada win rate ya. Berarti ini persentase transaksi yang profit ya. Jadi dihitung berdasarkan persentasenya ya. Jadi ya kalau win rate ini ya kalau masih 100% ya otomatis dia yang pertama ya guys ya. Dan kalau saya pribadi jarang ya menggunakan filter ini. Nah, kemudian yang kelima itu ada wristband ya. Wristband ini sesuai dengan namanya itu adalah tingkat resiko tradernya ya. Jadi kalau misalnya risknya semakin tinggi, artinya tradernya itu semakin agresif guys ya. Dan kalau yang satu-satu gini ya berarti tradernya itu lebih aman. Oke. Nah, jadi kalian tinggal tentukan aja ya sesuai dengan selera masing-masing. Kira-kira kalian lebih suka yang tipe master seperti apa? Apakah tipe master yang returnnya tinggi ya, kayak yang berdasarkan return ini si Ideal ini ya. Ini returnnya ini cukup tinggi ya guys ya, sampai 18.000%, atau tipe master yang memang direkomendasikan oleh si VT Marketnya ya, berdasarkan rating ini ya, fitur rating. Kalau yang berdasarkan fitur rating ini yang direkomendasikan adalah si Apocalypse Scopy ya, atau berdasarkan jumlah kepercayaan ya. Maksudnya banyaknya orang yang follow dia. Kalau kita pilih copier, ya maka nanti yang muncul si Profit Master ini. Ini udah ada 3.400 orang yang follow dia. Artinya dia sangat dipercaya ya. Jadi tinggal kalian tentukan aja kalian lebih suka master yang mana. Nah, di sini kita bakal coba mengcopy ya master yang paling banyak followernya ya guys ya. Jadi kita bakal klik aja ya di Profit Masternya ini ya. Kita klik aja profilnya. Nah, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini itu kelihatan semuanya ya, dimulai dari return dia ya, kemudian risknya udah 7 ya. Tadi saya udah sempat bilang kalau 1 itu masih cukup aman, kalau 7 ataupun mendekati 10 artinya ini udah cukup agresif tradingnya ya. Jumlah followernya juga 3.400-an dan dia ada profit sharing ya. Profit sharingnya itu 30%, artinya kalau teman-teman dalam 1 bulan follow dia nih ya, kalian untung katakanlah $1.000. Nah, maka 30%-nya ya ataupun $300 itu menjadi milik dia ya, dan $700 itu untuk kalian ya. Itu profit bersih kalian guys. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini itu ada overview-nya ya guys ya. Nah, ini hasil tradingan dia dalam harian ya guys ya. Nah, cuman ini kita coba bisa ubah dulu ya, dari daily-nya ini kita ubah ke monthly aja ya supaya lebih gampang kita lihatnya. Nah, kalau monthly ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk trade-nya ya, dia itu dimulai dari bulan 4 ya. Dari bulan 4 2026 ya, di mana di bulan 4 di bulan pertamanya dia untung 99% ya dari modal dia. Nah, kemudian di bulan 5-nya ya, dia itu untung 205% ya dari modal dia. Nah, kemudian di bulan 6 ini ya, bulan 6 ini berarti nah, per saya buat video ini itu udah berjalan 3 hari ya. Jadi selama 3 hari sudah berjalan ini ya, itu dia sudah minus 62% ya. Jadi memang karakter trader seperti ini itu buat yang cocok-cocok aja ya guys ya. Kalau misalnya kalian suka
tipe trading yang barbar ya, yang dalam 1 bulan bisa dapat 200% seperti ini, nah monggo ya kalian bisa follow dia. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka master-master yang lebih tenang gitu ya, yang lebih santai, nah berarti kalian nggak cocok nih untuk follow si master ini. Ya dengan track record yang memang mungkin juga baru 3 bulan ya guys ya, belum 3 bulan ya, baru 2 bulan ya dia menjadi master. Jadi memang ya harus teman-teman perhatikan ya hal-hal seperti ini. Nah, kemudian kalau kita klik monthly wristband-nya ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi bulan 4 risk dia itu 7 ya, bulan 5 risknya 5, bulan 6 ini risknya juga 7. Jadi setiap bulan itu risknya memang tinggi-tinggi ya guys ya, karena memang keuntungan yang didapatkan juga tinggi. Nah, kemudian untuk maksimal drawdown-nya ya, kalau dalam monthly ya itu dia pernah minus 45% ya. Ya berarti di bulan ini nih ya, di bulan 6 ini yang membuat drawdown dia itu cukup tinggi. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini ada copy asset under management-nya ya. Jadi ini adalah total dana yang sedang dikelola oleh si strategi ini ya, dari seluruh copier yang dia miliki ya. Jadi grafik hijau ini menunjukkan perubahan jumlah dana yang mengikuti si master ini dari hari ke hari ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat nih hari-harinya ya guys ya. 26 bulan 5, 28 bulan 5, 30 bulan 5 ya. Nah, jadi di bagian paling ujung di sini ada penurunan ya guys ya. Nah, ini karena memang bulan Juni ini dia sedang floating minus cukup tinggi ya. Makanya tanggal 1 bulan 6-nya ini ada perubahan yang signifikan ya. Ada penurunan. Nah, kemudian di bagian bawah sini itu ada active since ya. Itu maksudnya adalah dia itu mulai menjadi master itu di tanggal 7 April 2026 ya. Berarti ini udah genap sekitar 2 bulan ya. Dia menjadi master. Kemudian settlement frekuensi ini adalah perhitungan profit sharing atau update performa dilakukan setiap hari ya. Kalau daily itu berarti setiap hari. Kemudian average holding time ya, itu adalah rata-rata posisi ditahan selama 12,71 jam sebelum ditutup. Ya, artinya ya gaya tradingnya ini bukan scalping cepat ya, bukan swing trading mingguan, melainkan dia cenderung intraday guys ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah traders per week ya. Itu maksudnya adalah rata-rata dia membuka sekitar 23,5 ya. Berarti 23 sampai 24 transaksi per minggu ya. Ini bisa dibilang cukup aktif ya guys ya. Nah, kemudian di bawahnya ada profitable weeks ya. Itu adalah 0,50 biasanya menunjukkan persentase minggu yang berakhir profit ya. 0,50 itu berarti kalau dalam persen sekitar 50% ya. Artinya sekitar separuh minggu menghasilkan keuntungan. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini ada trader stats ya. Nah, jadi dia itu punya total trades itu 102 ya. Total transaksi yang udah dilakukan ya. Dan ya win rate dia itu 97,67% ya. Jadi ini sangat tinggi ya guys ya. Artinya dari 102 transaksi berarti dia itu profit sekitar 99 transaksi guys ya. Hanya 3 transaksi saja yang loss ya. Dan di sini juga kita bisa melihat ya di mana aja dia sering trading. Yang paling banyak itu di USO USD, XAUUSD dan di Nasdaq 100 ya guys ya. Di sini juga ada keterangannya berapa kali dia trading di sini ya, di XAU dan sebagainya. Dan aktif copier ya. 7 hari terakhir ya guys ya. Aktif copiernya itu bertambah terus ya guys ya. Setiap harinya bertambah, cuman di hari terakhir ini di tanggal 1 bulan 6 itu ada penurunan ya. Nah, itu ya kesimpulan data-datanya dia ini ya. Kemudian kalau memang kita ingin follow dia, nah kita bisa langsung klik aja copy ya guys ya. Sini ya. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Nah, di sini untuk mengcopy dia ya, itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami ya. Di sini ada yang namanya copy mode ya guys ya. Di sini itu ada 3 copy mode. Nah, yang pertama itu ada equivalent use margin ya. Nah, equivalent use margin ini ya, itu simpelnya adalah lot ya, itu akan menyesuaikan proporsi modal kita terhadap modal si masternya ya. Jadi kalau misalnya modal si masternya ini $10.000 ya, lalu dia buka satu lot. Nah, kalau modal kita cuman $1.000 ya, maka sistem akan membuka sekitar 0,1 lot ya. Jadi cuman 10% lot yang dibuka dari lot si masternya. Kenapa? Karena memang modal kita 10% dari modal si master ya. Jadi
equivalent ya, sesuai dengan namanya equivalent use margin. Jadi dia nanti akan menyesuaikan antara modal si master dengan modal kita ya. Kemudian di bawahnya ada fixed lot ya. Fixed lot ini itu lotnya bisa dibilang selalu tetap ya. Contoh misalnya kita di sini menggunakan ataupun kita pasang lot 0,01. Artinya setiap si master entry ya, mau si master open 1 lot, mau si master open 10 lot ya, mau si master open 100 lot, maka ya lot kita itu akan selalu open di 0,01 ya, karena kita udah tetapkan di awal ya bahwasannya lot entry kita adalah 0,01 ya, tidak peduli master entry berapa lot. Nah, itu ya perbedaannya ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada fixed multiples ya. Ini maksudnya adalah menggunakan kelipatan lot trade ya. Contoh misalnya di sini kita pilih 2 kali ya guys ya. Nah, kalau kita pilih 2 kali ya seperti ini, artinya lot kita itu bakal open 2 kali lebih besar daripada lot si master ya. Jadi misalnya lot master 1 berarti ya lot kita nanti bakal open 2 ya. Kalau si master open 0,1 berarti nanti kita bakal open 0,2 ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan ya guys ya. Dan kalau saya pribadi biasanya saya memilih yang equivalent use margin ya, karena ini ya bisa dibilang lebih aman ya. Karena kita hanya mengcopy berdasarkan proporsi ya. Jadi ini lebih aman lah ya untuk jangka panjangnya. Nah, kemudian investmentnya ya. Di sini kita bisa masukkan ya berapapun ya guys ya jumlah dana yang ingin kita gunakan untuk copy trading ya. Contoh misalnya di sini kita pengen copy dia misalnya dengan saldo $5.000 ya. Cuman di sini saya belum deposit ya guys ya. Jadi mungkin kita depositkan dulu ya, kita kembali dulu ya guys ya. Nah, kita kembali dulu ke sini. Saya bakal coba transfer internal aja ya. Dari akun raw ECN saya pindahkan ke akun copy trading saya ini. Jadi mungkin videonya bakal saya potong ya. Saya pindahkan dulu. Nah, oke, udah saya pindahkan ya. Jadi di sini kita sudah ada saldonya 5.000 USD ataupun $50. Nah, kemudian kita kembali ke halaman copy trading tadi ya. Nah, di sini ya, kita sudah berada di halaman ini kembali dan di sini juga udah ada tulisannya nih ya, available investment. Nah, kita masukin aja 5.000 USD ya. Kita bakal jadiin ini modal kita. Nah, kemudian untuk use margin multiples-nya ini seharusnya bisa kita kalkulasiin ya dengan modal si master ya guys ya. Tapi dari tadi saya nggak nemu nih ya, di mana kita bisa melihat modal si masternya. Ya, coba kita kembali dulu ya guys ya. Nah, kita coba kembali ke sini ya guys ya. Nah, di sini dari tadi saya nggak nemu ya. Untuk melihat modal si masternya ini berapa, saya belum nemu ya guys ya. Di sini nggak ada nih ya keterangannya berapa sih modal si masternya. Jadi di sini kita agak bingung ya untuk menentukan kira-kira berapa sih multiple yang bisa kita gunakan ya. Jadi coba kita klik dulu copy ya. Nah, di sini kita ubah dulu tadi ya jadi 5.000. Nah, jadi karena kita nggak tahu tadi berapa modal dia, ini kita gunakan aja 1 ya guys ya. Kemudian untuk stop loss-nya ya, di sini kita nggak pakai ya guys ya. Jadi untuk stop loss-nya kita pakai aja 250 sen ya, karena kalau kita ingin follow seorang master sebaiknya seperti itu ya. Kita jangan pasang stop loss, karena kalau kita pasang stop loss nanti yang ada tidak sesuai dengan strateginya ya. Jadi kalau memang hilang ya hilang gitu ya. Makanya kalau kita ingin mengcopy master ya pastikan kita itu mengcopy beberapa ya. Jangan cuma mengcopy satu master aja. Contoh misalnya kita punya saldo katakanlah 50.000 sen. Nah, berarti kita bisa pecah ke 10 master tuh ya. Masing-masing master kita bisa invest 5.000, 5.000, 5.000 ya hingga 10 master. Oke. Jadi sebaiknya seperti itu ya kalau kita punya dana yang besar ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini itu ada take profitnya, ini kita tutup aja, jangan kita checklist ya. Kemudian ada loan round up ya. Loan round up ini maksudnya adalah membulatkan lot keukuran yang bisa dieksekusi broker ya. Jadi contoh misalnya si masternya open berapa lot gitu ya. Nah, kemudian karena penyesuaian akhirnya lot kita itu dihitung katakanlah 0,013 lot contoh ya, maka nanti dia bakal dibulatkan ya, dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 0,01 lot ataupun 0,02 lot ya. Jadi ini sebaiknya kita tetap on kan. Kemudian di bawahnya ada copy open trade ya.
Ini artinya ya posisi yang sedang terbuka milik si master juga akan langsung disalin. Nah, ini sebaiknya jangan ya guys ya, karena mungkin saat ini itu sedang ada posisi yang sedang minus ya. Jadi ini kita nonaktifkan aja. Nah, kalau udah ya kita bisa cek-cek lagi ya settingannya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja submit. Nah, oke, maka submit successful ya, dan kita bisa langsung klik aja oke. Nah, di sini kita sudah berhasil memfollow seorang master ya guys ya. Dengan nominal follow adalah 5.000 USC ya, ataupun 5.000 sen. Nah, kita juga bisa klik detail di sini ya untuk melihat historinya ya, position yang sedang kita buka ya, historinya maupun profit sharingnya. Dan untuk hal-hal ini ya nanti kita bakal bahas di video terpisah ya. Jadi mengenai berapa sih ya hasilnya, apakah kita untung ataupun rugi, nanti kita bakal lihat langsung ya. Kemudian pada video tersebut juga nanti kita bakal bahas bagaimana cara mengunfollow si master ini guys ya. Jadi pada video selanjutnya nanti kita bakal bahas hasil copy tradingnya plus cara unfollow master yang ada di broker VT Market ini. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video kali ini. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap seputar broker VT Market ya, kalian bisa langsung cek aja ya video playlist seputar VT Market yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan broker VT Market ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.